Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali mengklik video ini, mengklik channel ini, Opus Perfectum. Kembali lagi ke video terbaru dari kita. Nah, kali ini kita akan membahas, ya sudah lihat dari judulnya ya. Kita sudah melewati pembahasan kemarin itu dari alam semesta, dari logika iblis, lalu awal mula Adam menjadi nabi, lanjut ke peristiwa banjir besar Nabi Nuh menurut sudut pandang yang lain, dan sekarang kita berlanjut ke cerita Nabi Ibrahim. Terkesan loncat memang, jadi seolah-olah saya itu berusaha menceritakan tentang kisah Nabi, padahal tidak seperti itu teman-teman. Jadi kami ini berusaha menceritakan peradaban yang berpengaruh. Jadi sesuatu peristiwa di zaman lampau yang berpengaruh nanti akan berkesinambungan ke cerita-cerita selanjutnya. Bukan berarti cerita tentang Nabi Idris, terus setelah Nabi itu Nabi Hud, Soleh, bukan berarti tidak penting, tetapi saya berusaha menjelaskan sesuatu hal yang besarnya saja, jadi yang berpengaruh, yang diketahuinya saja, yang diketahui berpengaruhnya saja, seperti itu. Nah, teman-teman kan sudah tahu siapa itu Nabi Ibrahim atau Abraham ya, dan sudah familiar tentang ceritanya. Nah, dari sini saya akan menjelaskan mungkin sepenuhnya dari doktrin agama. Jadi tidak ada sudut pandang lain, tidak ada cerita lain, atau tidak ada menurut siapa, menurut si ini, menurut situ, tapi sepenuhnya doktrin agama. Jadi sudut pandang agama sepenuhnya. Dan apa sih yang dipikirkan Nabi Ibrahim? Nah, sebelum itu kita flashback dulu dari video sebelumnya tentang Nabi Nuh, karena Nabi Ibrahim itu berhubungan dengan perlawanan terhadap pemujaan berhala. Makanya Nabi Ibrahim nanti kan saya ceritakan akan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana. Nah, awal mulanya itu terjadinya pemujaan berhala atau idolatri itu di era Nabi Nuh. Jadi kemaksiatan itu memang sudah merajalela ya, jadi berpengaruh ke kerusakan lingkungan, sosial, dan segala macam. Dan di era tersebut ada tokoh besar, tokoh berpengaruh bagi masyarakat lalu meninggal. Masyarakat itu merindukan sosok tersebut karena tidak percaya sosok tersebut meninggal dan meninggalkan dunia ini ya, artinya tidak ada lagi. Jadi mereka itu berinisiatif membuat patung, membuat patung. Tujuannya untuk menghormati orang tersebut karena sangat terhormat bagi mereka, sangat berpengaruh bagi masyarakat, untuk dikenang, untuk dihormati, agar generasi selanjutnya tidak lupa pada tokoh tersebut. Tujuan awalnya seperti itu. Namun seiring lahirnya generasi baru, tujuan awal ini menyimpang dari esensi sebenarnya. Jadi lama-kelamaan patung tersebut dijadikan media sebagai alat penyembahan dalam tanda kutip, artinya dipuja-puja berlebihan, seolah-olah menjadi Tuhan, seolah-olah bergantung pada patung tersebut. Nah, ini semakin merebak di masyarakat, makanya Nabi Nuh diutus waktu itu, dan nabi-nabi lain juga diutus setelah Nabi Nuh, setelah peristiwa banjir besar, karena terjadi lagi di lingkungan masyarakat. Setelah Nabi Nuh itu pengikutnya berpencar, bersatu dulu lalu berpencar dan membuat peradaban masing-masing, dan terjadi lagi hal seperti itu. Jadi manusia itu mendambakan harapan dari yang disebut Tuhan, makanya dibuatlah media seperti patung sebagai personifikasi dari Tuhan. Dibentuk biasanya menyerupai orang yang telah meninggal, yang dianggap soleh atau baik atau berpengaruh bagi masyarakat, yang dihormati, seperti itu. Lama-kelamaan dipuja dan secara tidak sadar berevolusi menjadi disembah, seperti itu, bergantung pada patung tersebut, bergantung pada berhala tersebut. Itu yang menyimpang, sampailah ke era Nabi Ibrahim lahir. Nah, dari situ kita mulai cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan teman-teman sudah tahu sendiri ya, tadi saya sudah jelaskan. Nabi Ibrahim itu
lahir di Babilonia, di daerah Mesopotamia yang sekarang dikenal dengan Irak. Dan pada era itu Babilonia itu dipimpin oleh Raja Benghis, Raja zalim, raja yang tingkat diktatornya yang sangat tinggi, yaitu Raja Namrud atau Nimrod. Namrud, Nabi Ibrahim itu atau Abraham itu lahir di tengah-tengah pemerintahan yang zalim tersebut, yang semena-mena. Nah, suatu saat Raja Nimrod ini atau Namrud ini bermimpi tentang dia akan digulingkan oleh satu sosok laki-laki yang akan merubah Babilonia, akan merubah tatanan masyarakat, akan menggulingkan dirinya intinya. Nah, karena ketakutan akan mimpinya tersebut, Raja Namrud ini berkonsolidasi dengan yang mungkin disebut pemuka agamanya dulu, pada agama-agama pagan dulu ya, yang di Babilonia kuno itu. Atau mungkin kita ibaratkannya dukun saja ya, dalam tanda kutip dukunnya Raja Nimrud atau Raja Namrud. Dan diberi nasihatlah bahwa berhati-hati pada kelahiran bayi laki-laki yang baru. Sebaiknya Tuhan berhati-hatilah pada kelahiran yang baru, apalagi lahirnya anak laki-laki. Dari situ Raja Namrud berusaha menghabisi, ya kita to the point aja, menghabisi anak laki-laki yang baru lahir, atau mungkin bayi atau ibu yang hamil yang sedang mengandung digugurkan atau bahkan dibunuh. Pokoknya saking takutnya Raja Namrud akan ramalan mimpi itu terjadi. Nah, pada saat itu juga Nabi Ibrahim lahir. Ibu dan ayahnya Nabi Ibrahim itu sangat khawatir tentang pencarian Raja Namrud ini untuk menyembelih atau membantai bayi laki-laki yang baru lahir. Akhirnya terlintas dalam pikiran mereka, orang tua Nabi Ibrahim ini, untuk melahirkan secara sembunyi-sembunyi. Dan setelah lahir, bayi tersebut dilarikan ke hutan, jauh dari desa, jauh dari kota, dilarikan ke hutan agar tidak terdeteksi oleh Raja Namrud, dan disimpan di sebuah gua, lalu ditinggalkan di situ agar tidak ditemukan oleh Raja Namrud dan pasukannya. Nah, singkat cerita, pokoknya dengan mukjizat dari Tuhan yang Maha Kuasa, Ibrahim ini tumbuh di gua tersebut. Mungkin jika ingin dilogikakan, orang tuanya sering berkunjung menengok ke gua tersebut untuk memastikan Ibrahim masih hidup dan masih selamat, tidak terjadi bahaya padanya. Jadi orang tuanya bolak-balik gitu, jadi ke gua tersebut, dan belum berani mengambil atau membawa Nabi Ibrahim kembali ke kota karena Raja Namrud itu masih paranoid dengan mimpinya. Tumbuh di gua tersebut dengan pikiran yang jernih. Jadi unik Nabi Ibrahim itu pikirannya jernih, tidak terdoktrin apapun, ajaran apapun. Maksudnya akal sehatnya murni. Beda dengan penduduk yang lain yang berada di kota. Jadi dari kecil memang sudah dicekoki tentang tradisi pemujaan berhala, pemujaan kepada dewa-dewa segala macamnya. Jadi sudah tercekoki, terdoktrin dari kecil, maka menjadi hal yang biasa. Tetapi beda dengan Nabi Ibrahim, dari kecil jauh dari hal tersebut, makanya akal sehatnya masih murni. Makanya melihat sesuatu dengan penuh tanda tanya dan ingin mencari jawaban murni juga. Singkat cerita beranjak menjadi anak-anak ya, anak-anak yang sudah mampu berpikir. Dari situ mulai bertanya-tanya, ini misalnya melihat batu, ini berasal dari mana, melihat daun, ini kok bisa begini. Jadi kritis pemikiran Nabi Ibrahim itu pada saat anak-anak, karena sudah mulai tumbuh kembang berpikirnya ya. Dan singkat cerita, pada suatu ketika kerisuhan Raja Namrud ini sudah mereda, jadi sudah sedikit melupakan tentang ramalan tersebut dan menjadi stabil, Nabi Ibrahim dibawa kembali oleh orang tuanya ke kota.
ke pedesaannya ya. Tentu dengan pemikiran yang jernih tadi yang saya bilang, jadi bersih dari doktrin apapun Nabi Ibrahim itu. Yang dia lihat hanya alam sekitar dari kecil, alam sekitar, dan mempertanyakan hal tersebut. Nah, baru sewaktu dibawa pulang, dia melihat waktu masuk ke jalan-jalan kota banyak sekali patung berbentuk manusia. Jadi dia bertanya-tanya, belum menanyakan langsung secara eksplisit kepada orang tuanya, tapi bertanya-tanya dalam hatinya, ini apa? Mengapa ada benda seperti ini, sebenarnya apa? Mengapa diagung-agungkan? Karena di sekitar kota itu seolah-olah manusia itu, orang-orang itu mengagung-agungkan batu atau patung tersebut. Mempertanyakan kelakuan manusia pada saat itu Nabi Ibrahim kecil, tapi belum mempertanyakan kepada orang tuanya. Sepanjang kota melihat kejadian tersebut, sampai masuk ke rumahnya malah lebih banyak melihat benda-benda tersebut, berhala-berhala tersebut. Baru di situ tahu bahwa Nabi Ibrahim itu mempunyai ayah yang seorang pemahat patung, pembuat berhala. Ayahnya itu pembuat berhala yang kemudian nantinya akan dijual ke yang lain atau ke kerajaan untuk disembah, untuk dijadikan penyembahan, untuk media penyembahan. Itu sudah mulai kritis Nabi Ibrahim itu. Jadi Nabi Ibrahim itu berpikirnya sangat kritis karena tadi saya bilang dari kecil tidak terbiasa melihat masuk doktrin-doktrin yang termasuk tradisi dari kebudayaan Babilonia zaman dulu. Yang dia lihat hanya alam, jadi masih bersih akal sehatnya. Nah, ada suatu ketika Nabi Ibrahim itu sedang main-main dan ayahnya sedang memahat patung, sebuah pesanan berhala patung. Sedang main-main Nabi Ibrahim itu sebagai anak kecil. Lalu Nabi Ibrahim itu naik ke atas patung itu seolah sedang bermain kuda-kudaan. Sontak ayahnya marah besar, bahkan sampai memarahi Nabi Ibrahim dengan keras. Jangan seperti itu, intinya itu adalah Tuhan, itu adalah kita harus menghormati dan segala macamnya. Nah, dari situ kan Nabi Ibrahim berpikir, nah Tuhan itu siapa? Apa itu Tuhan? Kenapa orang-orang begitu memuliakan batu ini? Emang batu ini apa? Saya bukan bertemu tapi menemui batu di sekitar hutan, sekitar gua, ya biasa-biasa saja. Hanya saja ini batu dibentuk seperti manusia lalu dipuja-puja oleh manusia. Emang apa pengaruhnya? Itu yang dipikirkan Nabi Ibrahim kecil. Jadi kita bisa wajarkan jadi pemikiran Nabi Ibrahim itu seperti itu karena bersihnya akal sehat tersebut, tidak terbiasa dengan doktrin-doktrin dari kecil. Jadi dia bertanya-tanya, bukan toleran, tapi bukan berarti Nabi Ibrahim intoleransi, tapi hanya bertanya-tanya secara kritis, fungsinya apa, untuk apa, dan ayah membuat ini untuk dijual, lalu ayah sendiri menyembahnya untuk apa, memujanya untuk apa. Terjadi perdebatan dengan ayahnya tersebut. Ini Nabi Ibrahimnya sudah beranjak remaja ya ceritanya, sampai terjadi perdebatan dengan ayahnya. Perdebatan yang cukup panjang sebenarnya, cukup detail tentang pola pikir Nabi Ibrahim, dan ayahnya menekankan bahwa ini tradisi nenek moyang kita. Yang ayah buat ini adalah orang dahulu yang berpengaruh, kita harus menghormatinya, memujanya. Ya, tapi ayah bukan sekedar menghormatinya, ayah meminta sesuatu pada batu ini untuk apa? Jadi perdebatannya kritis sekali, sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu diusir lah, intinya diusir, ayahnya diusir dari rumah karena mendebatnya. Nah, singkat cerita ya berdamai, namanya orang tua dan anak berdamai intinya. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu dibawa ke pekan raya kota di Babilonia. Pekan raya kota di sana
ada perayaan pemujaan kepada berhala-berhala. Jadi seperti festival seperti itu ya. Nah, Nabi Ibrahim, jadi kita harus wajarkan pola pikir Nabi Ibrahim ya. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan intoleransi terhadap tradisi, tetapi dia hanya bertanya-tanya dan belak-belakan, itu saja. Itu saja Nabi Ibrahim itu, bukan berarti tidak menghormati, hanya saja belak-belakan. Karena kembali lagi dari kecil dia bersih dari doktrin-doktrin tersebut. Jadi murni akal sehat, jadi belak-belakan, apalagi usianya masih muda waktu itu. Belak-belakan, ngomonglah di tengah-tengah, bicara di tengah-tengah. Kalian ini ngapain sampai membukukan diri di hadapan batu ini, di hadapan patung ini, untuk apa faedahnya? Ini kan pasti menyakiti hati mereka penduduk kota. Sampai Nabi Ibrahim itu ditarik oleh ayahnya kembali ke rumah, jangan ikut lagi, intinya seperti itu. Sebelumnya Nabi Ibrahim sebenarnya memang tidak mau ikut, jadi beralasan Nabi Ibrahim itu diajak ke festival untuk pemujaan tersebut, tapi beralasan sakit. Selalu seperti itu, tapi akhirnya Nabi Ibrahim ikut untuk menghormati ayahnya. Dan di sana malah terjadi percekcokan dengan warga, karena Nabi Ibrahim itu baru belak-belakan bicara, ini untuk apa, memuja-muja, ini lalu dijadikan Tuhan untuk apa, Tuhan itu siapa, nah itu seperti itu. Nah dari situ berpikir Nabi Ibrahim itu memilih menyendiri di gua dekat, ya guanya dulu tinggal, memilih untuk menyendiri dan berpikir, oke, teman-teman Nabi Ibrahim itu berpikirnya itu kritis ya. Jadi di tengah alam yang luas itu kan tanda-tanda Tuhan sebenarnya. Di situ berpikir orang-orang di kota menyerukan Tuhan itu siapa? Lalu dia melihat, Nabi Ibrahim melihat bintang, melihat bulan. Nah di Babelonia itu dulu bukan hanya penyembah berhala, tapi penyembah bintang-bintang juga ada. Oh ini yang disembah orang-orang di kota. Memang ini mungkin Tuhan karena bersinar terang. Kan sampai ketiduran di situ, sampai bermalam di situ Nabi Ibrahim itu. Sampai akhirnya siang muncul, matahari terbit. Orang tadi mana? Bulan tadi mana? Jadi bulan tadi, itu udah tenggelam. Jadi disaksikan oleh Nabi Ibrahim udah tenggelam. Jadi matahari terbit di sebelah sini nih, bulan tenggelam. Oh ini bukan Tuhan, masih bisa tenggelam, bisa muncul lalu hilang. Kalau begitu ini Tuhan saya, menunjuk matahari. Kalau begitu ini Tuhan saya, mungkin ini Tuhan saya. Karena sinarnya sangat terang, perkasa kan matahari. Tapi malam tiba, muncul lagi bulan. Nah ini membingungkan. Lalu melihat alam semesta, cakrawala luas, berpikir Nabi Ibrahim itu. Ini ada sangkut pautnya dengan video pertama alam semesta di awal ya. Berpikir Nabi Ibrahim itu, ini ada bulan, ada matahari, ada bintang, benda-benda langit, lalu di sini ada pohon dan sebagainya. Tidak ada satupun dari mereka yang sepatutnya disebut Tuhan. Ini adalah hasil kreasi dari Tuhan, seharusnya seperti itu. Nah ini akar dari pola pikir yang sehat, akal sehat, bermuara pada jawaban yang sehat juga. Seharusnya ini adalah ciptaan, seharusnya bulan itu ciptaan, seharusnya matahari itu ciptaan yang berarti Tuhan itu menciptakan semuanya ini. Beliau itu melihat cakrawala luas, melihat alam luas. Seharusnya Tuhan itu yang menciptakan ini, bukan patung-patung tersebut. Walaupun patung tersebut dipercaya bahwa patung tersebut adalah orang-orang terdahulu yang sudah meninggal yang dihormati, tapi tetap saja bisa saja patung tersebut dahulunya orang-orang tersebut menyembah Tuhan. Ini juga yang saya maksud, itu yang dipikiran Nabi Ibrahim. Nah dari situ, dari pemikiran yang luas itu, maka tercerahkan kan Nabi Ibrahim itu. Turunlah wahyu, intinya turun wahyu dan kembalilah Nabi Ibrahim ke kota.
tujuannya untuk menyadarkan warga kota. Singkat cerita seperti itu ya. Kembali ke kota, ada suatu ketika kota di mana komplek kerajaan Babilonia, jadi Raja Namrud itu sedang keluar kota. Jadi kuil tempat menyimpan berhalanya itu sedang kosong. Nabi Ibrahim masuk ke sana, menyelinap masuk ke sana, membawa kapak, membawa palu atau kapak. Berniat, ini mungkin kalau di zaman sekarang bisa dikatakan radikal, tapi inilah yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Berniat menghancurkan berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut. Intinya memang Nabi Ibrahim itu nekat, nantang, karena tujuannya ingin berdakwah, ingin mencerahkan masyarakat. Hanya saja kita harus garis bawahi bahwa waktu itu Nabi Ibrahim itu masih muda ya. Jadi dan tidak terpengaruh doktrin apapun dari lingkungan kecuali murni akal sehat. Dihancurkanlah berhala-berhala itu hampir semuanya. Mengapa saya katakan hampir? Karena Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang paling besar. Nah, beres lah. Jadi sambil mengejek, Nabi Ibrahim itu sambil mengejek berhala-berhala. Oh, ini kakinya kecil, tidak akan mampu larinya, ajar. Oh, ini kepalanya terlalu besar, tidak akan mampu mewujudkan permintaan orang-orang, dipecahin. Sambil seperti itu. Oh, kamu bisa apa? Jadi seperti olah dihantam. Seperti itu. Menyisakan berhala yang paling besar. Lalu Nabi Abraham mengikat kapaknya itu dengan tali dan dikalungkanlah kapaknya tersebut ke bagian leher patung yang paling besar yang disisakan tersebut. Nah, sambil tersenyum Nabi Ibrahim pulang. Lalu Raja Namrud dan pasukannya, para ajudannya juga kembali ke kerajaan, singkat cerita ya. Kagetlah melihat kuilnya, tempat penyimpanan berhalanya itu hancur lebur, patung-patung yang disembahnya hancur lebur. Lalu bertanya-tanya sambil geram, siapa yang melakukan ini? Nah, dari situ dicari-cari siapa pelakunya. Sampai ujung-ujungnya mereka berpraduga bahwa ini tidak lain tidak bukan selain perbuatan Abraham. Karena hanya dia yang sering kali mengkritik tradisi kita, hanya dia yang sering kali mengolok-olok, atau menurut sudut pandang Raja Namrud ya, mengolok-olok berhala-berhala atau tuhan-tuhan dia, tuhan-tuhan mereka. Dipanggil Nabi Ibrahim, dipanggil sambil tersenyum. Nabi Ibrahim itu sambil tersenyum datang. Raja Namrud tidak basa-basi, kamu ya yang menghancurkan berhala-berhala ini, menghancurkan patung-patung ini. Enggak, bukan saya, kata Nabi, bukan saya. Siapa lagi kalau bukan kamu? Hanya kamu satu-satunya warga di sini yang tidak mengikuti tradisi kami. Hanya kamu satu-satunya yang bahkan menentang tradisi kami. Hanya kamu satu-satunya. Tidak, bukan saya. Itu lihat aja tuh, kapaknya ada di patung yang paling besar. Itu masih ada patungnya, itu ada kapaknya. Mungkin dia. Lalu Raja Namrud kan sontak berbicara, mana mungkin, itu kan hanya sebuah patung. Masa bisa menghancurkan patung-patung yang lain? Itu juga kan patung. Nah ya itu, makanya itu kan patung, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa apa-apa. Kenapa malah kalian bergantung pada hal tersebut, meminta pertolongan, meminta rezeki, meminta apa? Meminta kesembuhan pada hal yang tidak bisa memberikan apa-apa. Dia membela diri, patung-patung ini membela diri dari saya aja tidak bisa. Kalau kalian percaya roh-roh nenek moyang ada di patung-patung ini, setidaknya bela diri. Tapi saya bawa sekedar kapak saja, mereka tidak bisa bela diri, pasrah saja, hancur. Ini yang paling besar tidak bisa apa-apa, diam aja. Dari situ penduduk terdiam, kan itu disaksikan penduduk ya. Penduduk terdiam, Namrud pun terdiam, geram. Itu geram.
jengkel sama Nabi Ibrahim, dan dari situ terpatri kembali, mungkin Ibrahim ini yang akan menggulingkan saya. Nah dari situ, kalau begitu silahkan tunjukkan Tuhanmu, silahkan biarkan dia bicara, saya ingin tahu Tuhanmu seperti apa, kata Raja Namrud. Nah di situ Nabi Ibrahim sebenarnya tidak bisa bicara, karena esensi Tuhan itu bukan bicara langsung seperti itu kepada makhluknya, tapi kita harus memahami. Tapi Nabi Ibrahim intinya tidak bisa mengeluarkan kata-kata bagaimana agar cara mereka mengerti bahwa konsep Tuhan itu bukan seperti harus dijadikan berhala segala macam. Jadi itu, tuh kan kamu juga nggak bisa membuktikan, kata Raja Namrud. Kalau begitu kamu akan dibakar hidup-hidup. Tidak ada ampun lagi, kamu itu sudah menyakiti kami, kata Raja Namrud. Kamu itu sudah mengolok-olok, kamu itu sudah berlebihan. Dibakarlah dan akan disaksikan penduduk kota, supaya mereka jadi saksi bahwa kamu itu pemberontak, kata Raja Namrud. Dan memang Nabi Ibrahim pasrah saja dan menerima takdirnya akan dibakar. Namun saat kejadian tersebut, itulah cara Tuhan berbicara. Cara Tuhan membuktikan eksistensinya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Itulah bumerang bagi Raja Namrud. Bumerangnya adalah Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim itu secara terang-terangan di publik, disaksikan orang banyak. Dan ketika api membakar, semakin membakar Nabi Ibrahim tidak apa-apa, bahkan tidak merasakan panas sama sekali. Dari situlah Tuhan berbicara, menampilkan buktinya justru langsung di hadapan orang banyak. Itu plot twistnya. Nah, Raja Namrud kan jadi bumerang baginya, mempersilahkan penduduk, mengharuskan penduduk menyaksikan. Akhirnya penduduk menyaksikan, dan menyaksikan seperti ini dengan takjub bagaimana Nabi Ibrahim tidak terbakar. Dari situ mulai berpikir penduduk itu bahwa memang mungkin Nabi Ibrahim itu ini benar, mungkin pesannya itu benar dari Tuhan sejati, buktinya dia tidak terbakar. Seperti itu. Dari situ saking lelahnya Raja Namrud membakar, gagal lagi, membakar lagi, semakin besar api sampai penduduk yang dekat pun ada yang terbakar sedikit. Tapi Nabi Ibrahim yang di tengah-tengah tersebut santai saja, tidak terbakar sama sekali. Terbakar hanya saja kulitnya tidak mengelupas, tidak apa-apa, intinya tidak seperti tidak terbakar. Itulah cara Tuhan berbicara melalui mukjizat. Itulah cara Tuhan membuktikan dirinya melalui nabinya. Dari situ mulai banyak yang beriman pada Nabi Ibrahim. Raja Namrud kesal. Dan singkat cerita, Raja Namrud itu meninggalnya karena kesombongannya, matinya karena tersedak nyamuk ke tenggorokannya. Sesimpel itu, sesederhana itu. Itulah setelah itu Nabi Ibrahim intinya meninggalkan Babilonia lah, menyebar lah, dan pengikutnya juga sudah banyak. Intinya menyebar dan berdakwah ke berbagai tempat. Beserta ada Nabi Ibrahim itu punya saudara, dan dari saudaranya ini punya anak yang nabi juga, yang nanti mungkin beberapa episode ke depan saya ceritakannya. Itu ya adalah nabi yang menghadapi kaum Sodom, yaitu Nabi Lut. Nah ini adalah peristiwa penting juga. Itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim, saudaranya Nabi Ibrahim. Nah mungkin cerita tentang Nabi Ibrahim yang bisa kita petik hikmahnya adalah akal sehat, penelusuran, bertanya-tanya, kritis. Kita harus kritis memahami sesuatu. Nabi Ibrahim itu bersih dari doktrin apapun di sekelilingnya. Dikelilingi alam, melihat gunung, melihat sungai, melihat bintang-bintang, melihat bulan, melihat matahari. Tapi dia tidak memutuskan untuk menyembah salah satu dari alam tersebut, tapi dia memutuskan berpikir kritis bahwa semua ini adalah ciptaan, semua ini adalah hasil kreasi dari yang disebut Tuhan. Dan mereka yang di kota menganggap Tuhan itu adalah patung dari orang-orang yang justru manusia juga. Inilah yang men-trigger Nabi Ibrahim dan mendapatkan wahyu, akal sehat seperti itu. Nah, mungkin itu yang diambil pelajarannya. Dan
cerita Nabi Ibrahim sebenarnya masih panjang. Mungkin Nabi Ibrahim ini akan kita buat 2 part ya, part selanjutnya. Jadi, ini part pertama ya. Jadi segini saja dulu tentang cerita Nabi Ibrahim. Semoga bisa diambil hikmahnya, diambil pelajarannya. Silakan kalau misalnya tertarik dengan video-video dari kita, silakan tonton video yang lain yang mungkin bisa menarik perhatian atau diambil hikmahnya juga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.